Jadinya mau bikin beginian pas macet lebih enak dan pulang kerja. Gua hari ini ada satu yang menggelitik gua. Ada dua hal, tapi itu yang kedua nanti bikin lagi lah ya kalau sempet. Yang pertama itu adalah komentar mantan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Dia bilang gini, ekonomi Indonesia itu, ini kalau gua ya karena tadi pagi ya bacanya, jadi udah lupa inget nih, udah sore banget. Tidak maju karena jumlah orang kaya, dari 10 orang kaya yang muslim hanya satu, sehingga tidak maju. Hanya 10%. Jadi kalau ada 10 orang kaya, yang muslim cuma satu dari 10 orang kaya itu. Makanya ekonomi Indonesia tidak maju. Gue dulu sangat menyukai Pak JK ketika tahun periode pertama dia menjadi wakil presiden bersama Pak SBY. Gue suka banget sama Pak JK. Dia komentar-komentar dia di ruang publik, opini-opini dia terhadap apa yang harus dilakukan, cara dia menyelesaikan konflik Aceh, gue seneng banget. Karena dia pola pikirnya adalah pengusaha, pedagang, dia mencoba membuat sesuatunya itu lebih simple dan lebih praktis dibandingkan kalau yang melakukan adalah Pak SBY atau penggantinya Pak Budiono gitu kan. Dan gue yakin Indonesia butuh orang seperti dia untuk maju. Negara ini harus dipimpin oleh orang-orang praktis seperti Pak JK supaya proses kerjanya bisa lebih maju. Itu yang gue percaya dulunya tentang Pak JK. Tapi kalau tentang konsep orangnya, gue sampai sekarang gue masih percaya. Dan beruntung Indonesia memilih Pak Jokowi, yaitu seorang pengusaha juga yang punya keinginan untuk praktis gitu. Tapi setelah gue nonton beberapa kali tentang Pak JK akhir-akhir ini gitu ya, terutama videonya Pak Rizal Ramli, opini dia tentang Pak JK, gue makin tidak menghargai, makin tidak respect, kasarnya gitulah. Gue tetap menghargai Pak JK, tapi maksudnya penghormatan terhadap dia gue jadi makin turun lah, bahkan bisa dibilang nggak ada. Sayang kan, tapi ya itu yang terjadi gitu. Dia sepertinya lebih mementingkan bisnis pribadinya daripada negara ini gitu. Konsep dagang yang dia terapkan jadi lebih kepada dagang untuk dirinya sendiri, bukan bagi negara ini. Nah ini yang kalau gue nonton apa yang diucapkan oleh Rizal Ramli gitu ya, mengambil kesimpulan dari apa yang diucapkan Rizal Ramli. Terus dengan komen tadi, berita tadi pagi yang mengatakan bahwa karena jumlah orang muslim yang kaya itu lebih sedikit daripada, ya gue bingung ya kenapa konteksnya begitu gitu.
apa hubungannya sama agama dengan jumlah orang kaya gitu? Iya kan? Apa kenapa mesti lari ke sana gitu? Kenapa nggak dipikirin supaya rata-rata kekayaan bangsa ini sama naik gitu, standar kekayaannya naik gitu, istilah ekonominya adalah pendapatan per kapitanya tuh naik gitu. Kenapa nggak dipikirin seperti itu? Kenapa menghitungnya dari jumlah orang kaya di Indonesia, jumlah orang muslim yang kaya di Indonesia hanya 10% gitu. Kan aneh gitu. Gua ngambil perhitungan kasar aja lah ya. Gua nggak tahu jumlah orang yang lebih kaya dari gua gitu. Gua juga banyak utang, banyak susah. Tapi kalau ngeliat di komplek gua gitu ya, yang lebih kaya dari gua banyak gitu. Dan itu muslim gitu. Jadi kenapa dia mengeluarkan kalimat itu kan jadinya seperti memancing di air keruh gitu. Kenapa dia sejak pilkada DKI dia selalu menggaung-gaungkan tentang agama gitu. Ya kan, bisnis dia memang lagi susah bisnisnya dia. Bang Bukopin bukan punya dia, tapi karena terkait dengan keluarganya ya lagi susah juga jadinya. Seperti itulah. Sepertinya memang dia lagi banyak dilema ya dengan bisnisnya. Ya semoga dia menemukan jalan terbaik lah ya. Tapi ya jangan merusak atau memberikan statement yang menjurus seperti itu. Kenapa dipikirnya seperti itu? Kenapa enggak ingin mensejahterakan umat? Ya sama gitu, semua orang juga ingin mensejahterakan umat gitu. Maksudnya gue yang Kristen juga, gue kepengen semua juga sama-sama kaya gitu, sama-sama nggak ada yang miskin di dunia ini. Cuman kan enggak. Ya gimana sekarang pemerintah meningkatkan taraf hidup lah. Kalau itu yang dipertanyakan, selama dia 10 tahun bekerja di pemerintahan, 5 tahun di zaman SBY, 5 tahun di zaman Jokowi, dia nggak meningkatkan orang kaya, orang muslim yang kaya tuh. Dia bertemannya dengan Sofyan Wanandi, non muslim tuh. Dia bertemannya dengan konglomerat asing, aseng gitu kan. 9 naga, endingnya mereka juga 9 naga plus 1 JK ya 10 orang ya dia yang muslim doang gitu. Kenapa begitu Pak JK? Ayolah, kalau kita ke daerah yang kaya-kaya itu, di daerah juga muslim juga banyak gitu. Pemimpin kita muslim gitu. Kenapa jadi yang kaya, yang diangkat-angkat yang non muslim, jadi kayak salahnya non muslim gitu. Padahal kan pemimpinnya udah muslim. Kita apa sih salahnya kita gitu? Sehingga ini kan jadi seperti menghakimi bahwa yang non muslim nggak boleh kaya gitu, supaya yang muslim kelihatan supaya muslim jadi kaya terus, yang muslim jadi lebih kaya, dan secara natural jumlah rata-rata penduduk Indonesia kaya semua. Ya nggak juga pastilah. Di negara manapun porsinya pasti yang dilihat adalah pendapatan per kapita gitu, bukan berdasarkan agama. Perhitungan orang kaya
kesejahteraan masyarakat itu dilihat dari pendapatan per kapitanya, dari kemampuan membelinya, purchasing powernya, bukan dari jumlah orang kaya beragama tertentu. Bingung. Gue sih cuman maunya gue juga ya tadi lah, semoga dalam 3 tahun terakhir ini Pak Jokowi bisa menjaga stabilitas ekonomi paling tidak di tengah kondisi COVID seperti ini gitu, supaya kita nggak terpuruk. Ya rencananya meningkatkan perekonomian 7% setelah di semester 2 tahun 2021 ini, ya mudah-mudahan tercapai lah, supaya standar ekonomi naik gitu. Gue berharap dengan standar ekonomi yang lebih baik, pendapatan per kapita yang membaik, kemampuan membeli yang lebih baik, maka statement-statement seperti Pak JK ini nggak ada lagi gitu. Itu ya mungkin itu aja lah komentar gue. Semoga Indonesia lebih maju.